Oke guys, kembali lagi di channel kesayangan kalian, dimana kita bakal bahas orang-orang atau yang lagi viral, yang dulunya punya nama asli, dan yang mungkin kita dengar sekarang itu adalah nama samarannya atau nama panggungnya. Kira-kira siapa aja guys? Langsung yang pertama. Yang pertama itu adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Itu bernama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu lahir di Yogyakarta. Sebenarnya mereka atau Bapak Ki Hajar Dewantara itu punya nama asli. Nah, nama aslinya adalah Raden Mas Suwadi Suryadiningrat, atau yang ada penggalannya gitu ya. Ada Hajar, artinya pendidik, Dewan, artinya utusan, dan Tara, artinya tak tertandingi. Jadi sebenarnya Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang bangsawan atau darah biru pada saat itu. Tapi dia punya asumsi bahwa kesetaraan itu adalah nilai yang pertama. Makanya beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang pendidik. Luar biasa. Jadi nasionalismenya cukup tinggi karena ingin memajukan pendidikan di Indonesia. Karena beliau berpikir itu tidak harus dengan peperangan, melainkan dengan pendidikan atau diplomasi guys. Itu dia. Lanjut. Yang kedua nih. Yang kedua adalah Patimura. Ini adalah seorang pahlawan yang ada di uang pecahan Rp1.000. Pasti kalian tahu. Tapi hati-hati. Patimura itu adalah nama lainnya. Nama aslinya itu adalah Thomas Matulesi. Nah, gelar Patimura berarti patih muda. Ya, ini bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang patih. Oke, jadi berasal dari Jawa dan sudah dipakai di Maluku. Ini adalah pahlawan dari Maluku. Itulah kenapa Patimura digunakan atau menjadi ikon di uang pecahan Rp1.000, gitu ya. Nah, istilah ini itu saat itu adalah orang yang ditunjuk akan menggantikan kedudukan patih. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut orang yang ketiga. Sebelum orang yang ketiga, jangan lupa like dan subscribe ya. Yang ketiga nih, itu adalah Reza Arab. Nah, ini yang lagi rame nih dengan live streaming yang ratusan jam. Ya, dia adalah pelopor dari streaming di YouTube ya, yang bisa melakukan berapa ratus jam ya, maraton. Nah, nama aslinya itu adalah Muhammad Reza Oktavian. Makanya dia buat dengan lagu Reza Arab Oktavian gitu ya. Nah, ia dikenal sebagai salah satu YouTuber gaming terkenal di Indonesia. Jadi pada tahun 2019 itu dinobatkan jadi Gaming Content Creator of the Year ya di Indonesia Gaming Award. Jadi bukan orang yang biasa-biasa aja nih guys, justru yang lagi viral, yang menginspirasi bahwa streaming itu adalah bisa jadi lahan pertama ya, utama bagi para Gen Z, Gen Alpha yang mau atau males nyari kerja. Dia yang menciptakan pekerjaan itu. Jadi jangan berpikir bahwa harus sesuai dengan passion gitu ya. Jadi passion kalian dikeluarkan sesuai dengan Reza Arab ini, yang juga viral dengan tembak langitnya gitu ya. Keren. Lanjut. Yang keempat adalah Dawes Dekker. Tanpa beliau sekolah itu tidak ada guys. Jadi ini adalah orang tiga serangkai Dawes Dekker.
kemudian tadi Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo. 3 orang ini disebut dengan 3 serangkai. Mereka yang melawan penjajahan tapi di bidang pendidikan. Nah, nama aslinya adalah Multatuli. Multatuli itu adalah nama samaran karena dia ingin mengkritik kebijakan tanam paksa dari Van den Bosch. Tuh, itu harus kalian tahu. Tapi 3 orang ini juga yang mencetuskan tentang mulanya adalah sekolah, yaitu pendidikan gitu ya. Jadi dia membuat satu karya tulis yang disebut dengan Max Havelaar gitu ya, sebuah kritik pada zaman tanam paksa. Nah, si Multatuli itu ya ada artinya ya, aku telah banyak menderita. Menderita di sini itu tentang penjajahan ya. Jadi si akunya ini adalah si Douwes Dekker, padahal orang Belanda, ya kan? Tapi bisa menentang gitu ya, menentang penjajahan yang begitu luar biasa. Seberapa peduli juga kamu terhadap bangsa ini? Komen guys. Ya, orang luar aja bisa punya empati terhadap bangsa ini, apalagi kita gitu ya. Dan yang terakhir nih, yang pasti kalian baru tahu, saya jamin. Ini adalah Bapak Proklamator atau proklamasi kita. Oke, Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno itu punya nama asli, yaitu Kusno Sosrodihardjo. Oke, ayahnya itu mengganti namanya ya. Kusno Sosrodihardjo ini mengganti jadi Soekarno. Kenapa? Karena di umur 5 tahun Soekarno itu sakit-sakitan. Dan tradisi orang Jawa itu kalau misalnya punya masalah berat, maka dia harus diganti namanya untuk menghalau ya penyakit-penyakit. Kalau orang Sunda bilangnya bubur berem, bubur bodas. Itu budaya ya. Nah, nama Soekarno itu diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda. Ini kisah Baratayuda ini luar biasa, guys. Kalau kalian bisa baca, ya, yaitu Karna atau Karno. Kalau orang Jawa bilang itu A itu jadi O, makanya disebut dengan Soekarno, gitu ya. Makanya ayah dari Soekarno itu mengganti nama Soekarno atau Kusno Sosrodihardjo menjadi Bapak Soekarno karena ada tradisi di sana kental sekali. Kalau anak-anak sakitan gitu ya, sakit-sakitan itu harus diganti. Mungkin mereka punya kepercayaan bahwa nama tersebut tidak cocok atau terlalu berat dengan si fisik atau tubuh orang tersebut. Nah, keren kan? Kita akan bahas lagi yang menarik di konten selanjutnya atau di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.